Atau udah lupa mantranya, boro-boro diamalkan. Dimanapun saya berada, kapanpun itu, bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih, sekecil apapun. Itu aja. Keren itu kalau digunakan. Itulah sebetulnya cara hidup berkelimpahan. Karena hukum alam semesta itu bukan terima kasih, tapi kasih terima. Kasih terima, apa yang kamu kasih ke semesta, itu yang akan kamu terima. Makanya kalau saya bisa mengubah bahasa, saya pengen mengucapkan kasih terima. Tapi nanti aneh sendiri, dibilang sesat lagi. Kalau saya mau mengubah bahasa sesuai dengan hukum alam, harusnya kasih terima supaya sadar. Cukuplah Allah bagi kami. Dia sebaik-baik pelindung, pemimpin, dan penolong. Al-Quran mengajarkan untuk menjadi sumber cinta bagi alam, ya, yang disebut dengan rahmatal lil alamin. Tapi dengar nggak Bapak Ibu, berita harian kita itu tentang pembunuhan, betul nggak? Menyakiti makhluk lain, korupsi, bahkan mengambil hak rakyat, merasa biasa, hanya untuk memenuhi ambisi pribadi. Coba, mohon maaf, Bapak Ibu berpikirnya sama nggak dengan saya? Setuju nggak kalau ini fakta? Setuju kan? Setuju kan? Ya, ya. Padahal negara kita itu kan rakyatnya yakin tidak ada satupun yang tidak beragama. Karena kita negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Sebetulnya ini masalahnya di mana? Ada pertanyaan? Atau nggak ada pertanyaan? Ya udah kita kayak robot aja. Ya udah ngaji, sudah pengajian jalan. Yang penting sholat, kan gitu? Padahal semua yang kita lakukan itu perlu nggak ada refleksi? Perlu kan? Perlu nggak ada analisa? Perlu nggak ada evaluasi? Evaluasi itu bukan nanti di akhirat Bapak Ibu, sekarang mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi alam hisab itu ya sekarang. Alam hisab itu setiap hari, setiap saat, supaya kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kan begitu ya? Setuju dengan saya? Oke. Masuk akal nggak yang saya sampaikan fakta-fakta ini? Oke, kalau udah masuk kita lebih dalam lagi. Ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kita juga bangga ya, karena sekarang kita punya Menteri Agama yang keren. Dan saya yakin ya, kalau semua orang mengerti pemikiran-pemikiran beliau, karena beliau ini seorang filosof, beliau juga ahli tasawuf, ya, beliau juga ahli ma'rifat, ya, itu perbedaannya, ya. Makanya beliau banyak sekali mengemukakan pandangan-pandangan baru tentang cara beragama. Ini yang paling baru yang saya dengar dari pidatonya beliau tentang konsep ekoteologi. Pernah dengar Bapak Ibu? Atau baru dengar sekarang? Ya. Jadi kalau lihat YouTube, TikTok, yang dilihat apa Ibu Bapak? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini dua konsep yang sangat bagus ini menurut saya. Makanya saya akan memposisikan diri, saya adalah pendukung dari Menteri Agama. Kenapa? Konsepnya keren. Yang pertama konsep ekoteologi. Eko itu bumi, eko itu lingkungan. Teologi itu hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Nah mungkin agak pusing ya Bapak Ibu ya.
Tetapi intinya sebetulnya begini. Ekoteologi itu menurut saya itu persis esensi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja yang paling gampang. Jadi konsep ekoteologi itu mengajarkan kepada kita satu, bahwa kita datang ke dunia ini pasti direncanakan Sang Pencipta. Karena Allah yang mengatakan, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah arsitek agung yang merencanakan sesuatu dengan penuh rencana. Jadi harus percaya Bapak Ibu, tidak ada kelahiran yang kebetulan. Semua kelahiran ini penting. Setiap kita juga datang ke dunia penting. Pasti Allah akan menggunakan kita untuk membangun harmonisasi dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa mematuhi hukum-hukum alam. Kita akan menjadi bagian yang menyumbang kesadaran kolektif, bagian yang menyumbang keseimbangan semesta. Harusnya begitu kalau kita berprinsip pada konsep ekoteologi, di mana kita semua sadar bahwa kita datang ke dunia ini untuk menyampaikan visi dan misinya Allah. Apa visi dan misi Allah yang paling besar? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan itu. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu visi misinya Allah. Menyampaikan cinta kasihnya Allah. Makanya sudah saya kasih mantra. Udah diamalkan belum mantranya? Atau udah lupa mantranya, boro-boro diamalkan? Dimanapun saya berada, kapanpun itu, bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih sekecil apapun. Itu aja. Keren itu kalau digunakan. Itulah sebetulnya cara hidup berkelimpahan. Karena hukum alam semesta itu bukan terima kasih, tapi kasih terima. Kasih terima, apa yang kamu kasih ke semesta, itu yang akan kamu terima. Makanya kalau saya bisa mengubah bahasa, saya pengen mengucapkan kasih terima. Tapi nanti aneh sendiri, dibilang sesat lagi. Kalau saya mau mengubah bahasa sesuai dengan hukum alam, harusnya kasih terima supaya sadar. Barang siapa mengerjakan kebaikan meskipun seberat zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Ini kan terima kasih. Baru ngasih kalau nerima. Itu pun nerima nggak ngasih-ngasih. Betul nggak? Iya, ya. Thanksgiving. Thanksgiving itu sebetulnya adalah kasih terima sebetulnya. Tapi di bahasa Indonesia jadi terima kasih. Ini kalau bisa diubah itu, saya mau ubah jadi kasih terima. Karena hukum alamnya begitu, ya. Nah, konsep ekoteologi itu sebetulnya ini bahasa kerennya, tetapi bahasa sederhananya adalah implementasi dari Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya. Kalau semua kita sadar bahwa tugas kita di dunia ini menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah kepada siapapun itu, baik kepada manusia, kepada makhluk lain, kepada tumbuhan, kepada hewan, saya yakin tidak ada makhluk yang menderita. Maka disebut konsep ekoteologi. Ya. Saya nggak ngerti, saya juga apa teman-teman di Depak sudah pada mengerti ini konsep ini. Ini pemikiran besar ini, luar biasa. Nah, makanya konsep ekoteologi itu kemudian diwujudkan dalam kurikulum cinta yang sudah saya bahas di kajian yang sebelumnya. Apa itu kurikulum cinta? Kurikulum cinta itu mengajarkan bahwa kita beragama, ya, ingat ya, agama itu bersifat pribadi. Bersifat pribadi. Oleh karena itu beragama jangan sampai kita ini menjadi pengganggu bagi keberadaan agama lain yang berbeda dengan kita. Maka pelajaran agama dalam kurikulum cinta, ya, tidak boleh lagi ada guru agama, baik di masyarakat maupun di sekolah, yang menebarkan kebencian kepada pihak lain yang berbeda agama atas nama agamanya, atas nama Tuhannya. Keren gak Bapak Ibu? Keren gak? Ya, kita harus mulai.
Sayang nggak sama Indonesia ini? Sayang kan? Indonesia ini bukan warisan buat kita. Ini adalah titipan buat anak cucu kita. Lihat negara-negara yang perang saudara. Lihat negara-negara yang tidak akur masyarakatnya. Karena perang itu tidak pernah ada yang menang. Semua yang terlibat dalam perang itu pada akhirnya akan kalah semuanya. Dan semua yang terlibat dalam perang itu hancur semuanya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Makanya persaudaraan kita ini ya, jangan sampai terganggu oleh adanya perbedaan. Ini konsep saya. Saya ini hidup saya berarti. Saya tidak bawa misi apa-apa kecuali membawa misi perdamaian. Saya ingin menitipkan suatu saat anak saya, cucu saya, buyut-buyut saya kemudian ya melihat Indonesia yang damai karena sanggup menerima dan menghargai perbedaan. Nah, pernyataan dari Kementerian Agama yang terbaru yang langsung disampaikan oleh Menteri Agamanya seperti ini. Semua agama Tuhannya adalah feminin. Tidak ada agama yang Tuhannya maskulin. Semua kitab sucinya feminin. Gak ada kitab suci yang maskulin. Semua nabi feminin. Tidak ada yang maskulin. Tapi anehnya, kenapa umatnya super maskulin? Semua mau dibabat. Semua mau dihancurkan. Semuanya pokoknya sangat-sangat struggle. Padahal Tuhannya sangat nurturing. Ini kata-kata dari seorang pejabat ini. Pejabat yang berkesadaran. Bagus. Jadi ternyata kitab suci, agama, nabi, semua feminin. Bapak Ibu, makanya bumi kita ini Indonesia tidak disebut Bapak Pertiwi. Betul nggak? Disebutnya apa? Ibu Pertiwi. Karena pesan leluhur saja, pesan leluhur kita juga tidak maskulin, tapi feminin. Ibu itu selalu melahirkan. Makanya disebut Ibu Pertiwi, karena selalu melahirkan, selalu melakukan regenerasi. Kan Bapak nggak pernah melahirkan, hanya sebab untuk suatu kelahiran. Betul ya? Jadi feminin itu lebih mengarah kepada sifat-sifat ibu. Kelembutan, empati, gitu loh, ya. Lebih mengandalkan perasaan, cinta kasih, itu maksudnya feminin itu. Gak maskulin. Ya. Saya ingin menyampaikan konsep ini sejak lama sebetulnya. Nah, ini didahului oleh Menteri Agama, maka saya perkuat. Asik kan Bapak Ibu kalau agama itu feminin, tidak maskulin, agama itu menjadi lembut. Ya, agama itu menarik, agama itu tidak serem. Asik kan? Oke. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ini dasarnya dulu sebelum saya masuk pada kajian lebih dasar lagi, ya. Nah, ada seorang sosiolog Jerman namanya Max Weber. Beliau mengatakan teologi itu mengubah logos dan logos mengubah etos. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mengubah etos, yang pertama dirubah adalah logos. Tapi logos tidak akan berubah kalau tidak dirubah teologinya. Jadi cara menempatkan Tuhan dalam beragama, cara menempatkan agama sebagai pribadi dan masyarakat, itu penting. Nah ternyata logos itu kan nama lain dari alam semesta. Makanya semua filosof Yunani mengatakan alam semesta ini adalah logos. Kenapa? Alam semesta ini isinya adalah logika. Dan semua yang ada di alam semesta itu masuk akal. Coba saya mau nanya Bapak Ibu. Ketemu dulu, ingat dulu. Nah, logos tuh.
Ketemu dulu, baru ingat kan? Ya toh? Oke. Makanya Nabi Muhammad kan mengajarkan ilmu yang masuk akal. Beliau Isra Mi'raj dulu, ketemu dulu, setelah itu baru sholat. Karena intisarinya sholat kan mengingat Allah. Ketemu dulu, baru bisa mengingat. Makanya sepanjang sholat yang beliau ingat, ya Allah. Saya perhatikan umatnya beda. Sholat terus nggak ketemu-ketemu. Tapi sombongnya luar biasa. Walaupun sholatnya yang diingat apa aja, piring berantakan pun diingat, tapi ngakunya udah menyembah Allah. Padahal kata Allah, disebut telah menyembah Allah kalau sholatmu mengingat Allah. Kan begitu kata Quran. Tapi kita udah lupa semua. Dan kita lebih senang melakukan sesuatu kayak robot. Walaupun tidak ada hasilnya, habis sholat tetap marah-marah, habis sholat tetap ngomongin orang, habis sholat tetap menghujat orang lain, ya tidak pernah jujur tentang sholatnya. Logos bukan Bapak Ibu. Coba selidiki ya, Al-Quran itu cerdas sekali. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Coba salah satu contoh aja di Al-Quran, ini masuk sedikit contoh. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Hebat itu Quran. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, ingatlah Allah. Masuk? Oke. Selama ini kita mengatakan Arafah ya tempat yang adanya di Timur Tengah. Padahal tempat itu diberi nama Arafah kan oleh manusia. Sedangkan firman Allah tentang Arafah mungkin saja berbeda dengan nama tempat. Karena Arafah itu bahasa Arab artinya pengenalan. Jadi terjemahnya harusnya faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah mengenalnya, ingatlah Allah. Masuk akal? Masuk akal? Oke, sekarang saya kasih contoh. Kalau Arafah itu tempat. Apabila kamu telah berangkat dari tempat itu, ingatlah Allah. Masuk gak logosnya? Gak masuk. Yang Bapak Ibu ingat apa kalau sudah kalau berangkat dari satu tempat? Ya mengingat tempat itu. Contoh. Ini tempat bukan? Tempat. Semua kejadian di tempat ini bisa disaksikan? Bisa. Nah setelah selesai dari tempat ini Bapak Ibu pulang. Yang diingat apa? Tempat ini. Sedangkan perintahnya apabila kamu sudah bertolak dari Arafah, ingatlah Allah. Coba. Kalau aromanya tempat kan gak nyambung. Kalau bertolak dari Arafah, ingatnya di Arafah ada batu. Katanya tempat pertemuan Adam dan Hawa. Katanya. Percaya lagi pada nanda tangan. Betul nggak? Ya. Kan yang diingat batu, yang diingat tempat. Sedangkan yang harus diingat apa? Allah. Coba sekarang dengan kecerdasan yang dimiliki. Oh berarti Arafah itu kembalikan kepada esensi dasarnya. Pengenalan. Pengenalan pada siapa? Pengenalan pada Allah. Coba terjemahkan. Apabila kamu telah mengenal Allah, maka kamu bisa mengingat Allah. Masuk akal? Sekarang saya tanya lagi. Ketemu dulu, kenal dulu. Tuh. Ini logosnya belum jalan nih. Karena logosnya udah mati, lama. Ulangi. Ketemu dulu, ingat dulu. Ketemu dulu baru ingat. Nah sekarang saya tanya. Ya, ketemu dulu, kenal dulu. Ketemu dulu Bapak Ibu. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Kalau sering ketemu lama-kelamaan jadi kenal. Gitu aja susah mikir. Ulangi. Ketemu dulu, kenal dulu. Kalau ketemunya sering, lama-kelamaan jadi kenal. Makin dalam gak ingatnya? Makin dalam. Makanya Quran itu logos.
Coba ulangi lagi. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari satu pengenalan, ingatlah Allah. Masuk akal? Coba kalau diterjemahkan begitu. Tapi kalau diterjemahkan Arafah itu tempat, kan yang diingat bukan Allah. Yang diingat adalah tempat. Masuk akal Bapak Ibu? Ini kan mau ngaji tentang super cerdasnya Al-Quran. Nah, mengingat Allahnya di mana? Coba lanjutkan. Faiza afadtu min arafah fazkurullah indal masyaril haram. Masyaril haram itu dari kata aras. Kenapa? Karena Allah bilang kan, aku telah menciptakan langit dan bumi, lalu aku bersemayam di atas aras, kan begitu. Itu bahasa simboliknya. Sedangkan Allah mengatakan, aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Bahkan dalam hadis kursi Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Allah yang mengatakan seperti itu. Ya, berarti Bapak Ibu dari informasi itu, aras itu ada di sini atau di luar sini? Di sini. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat gak sama ayah ibu? Di mana ingat? Di sini atau di luar sini? Di sini kan? Setuju ya? Di sini kan? Tapi sebelah mana coba? Nggak tahu. Jadi sebetulnya Masyaril Haram itu adalah tempat mengingat. Pasti tempatnya ada dalam diri kita. Coba ulangi kata-katanya. Apabila kamu telah bertolak dari pengenalan, ingatlah Allah indal Masyaril Haram. Berarti mengingat Allah itu di tempat mengingat. Apa Masyaril Haram? Tempat mengingat. Di sebelah mana? Ya nggak tahu. Cuman yang jelas saya akan bisa mengingat kalau saya sudah bertemu. Saya akan bisa mengingat lebih dalam lagi kalau saya sudah mengenal. Masuk akal? Kan ini ajaran Nabi Muhammad Bapak Ibu. Kan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dulu baru sholat. Nah kita sholat terus. Gak ketemu-ketemu. Tapi ngakunya umat Nabi. Kan itu kan masalah kita. Yuk kita perbaiki. Di mana kita harus perbaiki? Ya kita harus belajar. Kolbunya orang yang beriman adalah Baitullah. Gimana cara belajar? Ya sadar dulu kalau kita tidak tahu. Orang yang bisa belajar itu hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Tapi orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, sok tahu, tidak mau tahu, kalau bicara seperti yang paling tahu, padahal dia tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, nggak akan belajar. Kan inginnya didengar aja, betul nggak? Ngaku-ngaku apa gitu loh, pakai dandan-dandan gitu loh, untuk menutupi kebodohannya. Orang bodoh itu Bapak Ibu, walaupun dia dandani kayak apa ya tetap aja bodoh. Karena baju tidak pernah mengubah otaknya kan gitu. Isi yang di dalam ya begitu aja. Kayak teko Bapak Ibu, ya teko walaupun didandangi, diukir-ukir apa, kalau dalamnya kopi ya keluarnya kopi. Gak mungkin tiba-tiba didandangi luarnya, keluarnya tiba-tiba jadi anggur. Dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah adalah keras terhadap orang-orang yang tertutup